Yang berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka berkeyakinan terlebih dahulu, kemudian baru cari dalil-dalilnya. Sehingga jika ada dalil yang bertolak belakang dengan keyakinan yang selama ini mereka pegang, mereka tolak. Walaupun hadisnya di Sahih Bukhari. Allah punya kaki. Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, siapapun Anda dan dimanapun Anda, saya tak lupa untuk mendoakan semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Inilah hebatnya Wahabi. Dirinya mengaku ahli sunnah sesuai dengan Al-Quran, sunnah, mengikuti pemahaman para ulama salaf. Jadi yang didahulukan adalah dalil, kemudian dicocokkan dengan keyakinan mereka. Berbeda katanya dengan orang lain yang mereka anggap sebagai ahli bid'ah. Jadi pemahamannya dulu baru dijadikan dalil, dicarikan dalilnya. Ketika tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka dalil itu diabaikan sekalipun di Sahih Bukhari. Nah, baik teman-teman, ayo kita sekarang buktikan siapa sebenarnya yang mengedepankan egonya, mengedepankan keyakinannya. Sekalipun sudah ada dalilnya, sahih di Sahih Bukhari lagi, tapi oleh mereka jika tidak cocok dengan hawa nafsunya, akan tetap ditolak. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka melihat dalil dulu dari Al-Quran, dari hadis dan perkataan para sahabat, baru setelah itu mereka jadikan sebagai keyakinan akidah, sebagai keyakinan. Oh, ahli sunnah seperti itu ya. Dalil dulu yang dipahami, Al-Quran, sunnah, kemudian pemahaman para sahabat. Berbeda dengan ahli bid'ah, kan seperti itu, Tat? Yang berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka berkeyakinan terlebih dahulu, kemudian baru cari dalil-dalilnya. Sehingga jika ada dalil yang bertolak belakang dengan keyakinan yang selama ini mereka pegang, mereka tolak. Walaupun hadisnya di Sahih Bukhari, walaupun dalilnya dari Al-Quran. Di awal video ini ada dua teman Anda, yaitu Muflih Safitra, Pak Insinyur ini, dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Muflih Safitra mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya kaki. Ini cuplikan dari perkataan Pak Muflih. Ibnu Abbas saja meyakini bahwa Allah itu punya kaki. Kemudian video yang kedua berikutnya adalah Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya telapak kaki. Bahkan kata Pak Khalid, Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat fisik. Kalau mereka disebut mujassimah, tidak mau, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Padahal Pak Khalid sendiri yang mengatakan fisik, sifat fisik pada Allah. Apa fisik? Ya mujassimah itu loh. Fisik itu jisim. Oke, Tat. Kita buktikan sekarang. Siapa sebenarnya ahli sunnah, siapa sebenarnya ahli bid'ah itu, Ustaz? Ya. Siapa sebenarnya yang menolak dalil ketika bertentangan dengan keyakinan mereka, sekalipun hadisnya itu di Sahih Bukhari, sekalipun ini sudah dijelaskan oleh ulama salaf. Oke, ayo kita buktikan. Ini adalah kitab Sahih Bukhari. Yang ini cetakannya adalah Toha Putra Semarang. Saya akan bawakan 3 cetakan yang berbeda dalam masalah ini, karena orang Wahabi itu selalu banyak alasannya, banyak ngelesnya taat kelompok Anda itu. Sudah di Sahih Bukhari katanya kitabnya yang salah, cetakannya salah, mungkin cetakan Pasar Gebang atau pasar mana itu, Pasar Beluuran mungkin itu. Makanya saya sekarang akan bawakan 3 cetakan yang berbeda. Di Sahih Bukhari cetakan Toha Putra Semarang ini tepatnya di juz yang ketiga, Tad. Halamannya pas di 107. Sekarang kita bandingkan, Tad, antara penjelasan teman Anda
Muflih Safitra Fa Insinyur ini dengan Dr. Khalid Basalamah dengan dalil yang ada di Sahih Bukhari. Ingat, ini Sahih Bukhari. Silakan Anda buka juz ketiga kalau cetakannya Toha Putra di bab ini. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan ila akhirih. Di sini ada redaksi seperti ini, Tat. Wa qala Ibnu Jubair kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah adalah ilmunya Allah. Pak Insinyur Muflih Safitra maksud saya, itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kaki karena berlandaskan dalil ini wasi'a kursiyuhu. Kursiyuhu ini adalah alas kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai penjelasannya Pak Dr. Khalid Basalamah. Tetapi kenyataannya di Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari kursi ini ditakwil menjadi ilmuhu, bukan alas kakinya Allah, tapi ilmunya Allah. Siapa sekarang yang ahli bid'ah yang menolak dalil, Tat? Oke, sekarang kita buka cetakan kedua. Sahih Bukhari tetap cetakan kedua. Ini adalah cetakan Darul Fikr. Kita buka di halaman 146. Babu qaulihi azza wa jalla fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini redaksi yang terdapat di Sahih Bukhari. Setelahnya sama kan dia dengan cetakan yang di awal. Wa qala Ibnu Jubair berkata wasi'a kursiyuhu ilmuhu. Kursiyuhu ini maksudnya takwil dari kursiyuhu ini adalah ilmuhu, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taat. Ini cetakan di Darul Fikr. Di depan itu Toha Putra. Kita pindah cetakan. Ini cetakan Darul Kutub Ilmiah. Tepatnya di halaman 184. Sama di sini, Tat. Ada bab fa in khiftum farijalan aw rukbanan ila akhirih. Kita lihat redaksinya juga sama kan? 3 kitab ini, 3 percetakan ini. Wa qala Ibnu Jubair berkata kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah ternyata ditakwil di sini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan dimaknai sebagai maudhi'ul qadamain, tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Di Sahih Bukhari ini siapa sebenarnya yang menolak dalil, Tat? Menolak dalil di Sahih Bukhari ini kelompok Anda atau kami? Siapa sebenarnya yang ahli bid'ah kalau seperti ini, Tat?